Pemirsa, respon apa yang pertama kali saat Anda melihat ODGJ di jalanan? Takut, jijik, atau bahkan benci? Namun hal tersebut sama sekali tidak berlaku bagi Marsan Susanto, pendiri panti gangguan jiwa Fajar Berseri yang berada di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Tidak ada latar belakang medis, dokter, atau bahkan psikiater. Marsan hanyalah mantan seorang kusir delman yang rela menjual delmannya demi ingin merawat seorang ODGJ karena kasihan. Hingga kini, panti tersebut sudah dihuni oleh orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ lebih dari ratusan orang. Banyak sekali tantangan yang dihadapi Marsan selama mendirikan panti ini, mulai dari didemo warga karena merasa tidak nyaman, hingga mendapatkan amukan langsung dari pasien ODGJ-nya sendiri. Nah, ingin tahu lebih lengkapnya suka duka kehidupan Marsan dalam mendirikan panti ODGJ ini? Simak selengkapnya dalam program Sah, Selalu Ada Hikmah, bersama Koh Dennis Lim. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bakal ngambil sekian banyak hikmah lagi. Kalau ada acara sah, pasti ada orang hebat yang akan kita ambil hikmah dari dalamnya ya. Kali ini kita akan bahas tentang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang kalau dibayangkan teman-teman mungkin takut, nggak mau ketemu. Tapi Masya Allah, ini beliau nggak ada latar belakang medis, tapi malah pengen untuk gimana caranya ngayomin mereka, banyak bantu mereka. Namanya adalah Pak Marsan ya. Kita akan ajak beliau ngobrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marsan sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulunya katanya ini delman Pak Kusir. Iya betul. Dari kapan sampai kapan itu Pak? Kalau untuk delman dari tahun 92 sampai ke tahun 2005. 92 sampai 2005. Saya lahir 91. Maka 92 udah Masya Allah ya. Bisa coba. Ya, jadi tahun 92 itu saya orang sekusir delman yang suka narik anak di komplek tuh. Nah, punya kuda sendiri berarti? Ya, saya punya kuda sendiri. Pada waktu itu anak saya baru 2, yang satu masih nyusu, yang satu sapian gitu. Kalau bahasa Betawi itu sapian namanya gitu. Sapian. Gitu. Nah, profesi saya setiap jam 3 sampai jam 5 tuh narik anak-anak di komplek. Nah, di situ ada tempat pembuangan sampah. Nah, saya melihat pertama tuh ada ODGJ tempat pembuangan sampah itu, saya tidak punya rasa hati untuk ibah, untuk menolong dia gitu. Itu ODGJ tiap hari di situ? Kamu di situ udah hampir berbulan-bulan, mungkin udah tahun barangkali gitu. Karena kalau lihat dari kondisinya, itu udah sangat-sangat prihatin sekali gitu. Dia tidak pakai baju, pakai celana juga udah nggak kelihatan warnanya gitu. Nah, itu awal saya melihat gitu. Nah, ketika melihat yang kedua kalinya, di hari yang berbeda, itu dia sedang makan di kantong plastik yang begitu banyak lalat gitu. Di bak sampah itu? Di bak sampah itu. Nah, saya begitu melihat, setelah itu udah, saya biasa aja gitu. Nah, setelah malam saya kepikiran tuh, bahwasanya apa yang tadi dia makan itu barangkali hewan pun nggak doyan gitu. Kok ini manusia gitu. Nah, derajat saya lebih tinggi dari mereka, apa yang saya perbuat. Jadi itu aja konsekuensinya, yang sekarang ini sampai ada 450 orang gitu. Sekarang 450 orang? 450 orang. Cuman kisahnya ini, dari tahun 92 sampai tahun 2005 itu, kita kan terkumpul lah tuh ya, dari tahun 92 sampai tahun 2005 itu terkumpul kurang lebih hampir 10 orang lah. Iya. Saya kan udah nggak mampu tuh ngempaninnya tuh. Iya. Akhirnya saya punya kuda satu. Nah, karena saya yang ke tukang warung tuh biasa ngutang beras kan, di saat itu pas saya ngutang yang beberapa kali gitu ya, nggak dapat. Apa kata tukang warung, Pak, kalau ngutang terus bayarnya nggak jelas saya bangkrut gitu. Iya. Kata tukang warung nih. Dibilang gitu. Ya udah, saya jadi nggak jadi dah tuh, pulang dah tuh. Saya mampir ke rumah teman saya. Setelah saya mampir, saya cerita tentang kesulitan saya gitu. Bahwasanya, waduh, saya habis dari tukang beras tuh, ngutang udah nggak dapat gitu. Saya repot sekali nih untuk masih makan binaan saya gitu. Nah, kata teman saya bilang gini, lah kamu orang gila aja diurusin, orang bener susah. Kata teman saya nih. Akhirnya saya nggak jadi minjem dah tuh. Iya. Udah, saya bicara yang lain dah tuh teman saya. Akhirnya saya pulang dah. Pulang, saya ngomong sama istri. Iya. Udah, saya kan waktu itu kan namanya si Boy itu. Kudanya dikasih nama si Boy. Iya, jadi si Boy itu udah terkenal tuh di komplek tuh. Si Boy. Kalau saya keluar jam 3 tuh, wah ada si Boy gitu, anak-anak gitu. Nah, saya ngomong sama istri, Bu, ini si Boy kita jual dah gitu. Lah kok Pak dijual, nanti kita dari mana sehari-hari, kata istri saya tuh. Soalnya kita udah nggak bisa nih untuk empanin mereka nih. Nah, istri saya udah diam aja deh tuh.
Ya artinya mengizinkan lah, 50% mengizinkan lah seperti itu. Karena diem. Iya, saya jual dah tuh 2 juta tuh waktu itu. Saya beliin beras semua dah tuh Boy. buat makan binaan saya. Itu Apa nama pantinya, Pak? Al Fajar Berseri. Al Fajar Basri. Dan itu di dalamnya tadi, kalau untuk per hari ini sekarang ada berapa orang? Sekarang nih ada 450 orang sama lansia. Ya Allah, itu ngasih makanan setiap hari, Iya. Pak. Jadi lansia tadi itu kiriman dari masyarakat, dari polisi, dari dinas sosial yang ditelantarkan. Bahkan udah kerja sama Dinsos berarti, Pak? Nah, Dinsos karena tidak punya tempat seperti kayak panti kayak seperti saya gitu ya, akhirnya kita mitra gitu. Oke. Mitra gitu. Ya. Dan mereka juga ikut bantu berarti ngasih untuk, Nah, itu terang aja nih ya, biar tahu nih ya pemerintah nih. biar tahu nggak apa-apa jeblakin Ya, aja, Pak. bantuannya itu Hmm. 3 bulan dimakan cuma 1 bulan habis. Bantuannya. Bilangnya bahwa itu bantuan untuk 3 bulan, harusnya untuk 3 bulan. Ya karena kan tadi cuma hanya sebulan udah habis dimakan. Padahal sebulan udah Iya. habis. Oke. Nah, tapi tadi tuh ada tuh yang sifatnya tidak menentu, misalkan ada hari besar gitu ya, ada bantuan tuh, tidak menentu tuh dari dinas tuh. Nah, Ya kita juga artinya mengucapkan terima kasih juga, ya tentu. tentu itunya, gitu. Mas. Karena biar bagaimanapun rasa kepeduliannya ada gitu. Alhamdulillah. Ya kita bersangka baiklah. Dan memang tugas mereka gitu juga sih, mereka, Pak. ya. Kan itu dana juga dari... Ya, bukan dana dia pribadi kan begitu, Betul. ada aturannya gitu. Yang jelas kita istiqomah, ternyata Amin, ya Allah. sekian banyak itu waktu makan ya makan. Betul. Waktu dia minum teh ya minum teh gitu. Walaupun kita dari mana nih? Dapatnya kan begitu. Ya tadi mungkin tadi udah mati-mati ke Allah kalau Ustadz ya. Betul, udah kalau udah berkah. Iya. Tapi apa nggak takut, Pak? Kan ada kan yang suka ngamuk-ngamuk gitu. Pernah ada Iya. kejadian nggak? Kalau awal sih kita takut. Heeh. Semua pasti orang sama ODGJ pasti takut. Hmm. Karena bukannya apa serem kita ngelihatnya ODGJ kan serem. Iya. Dan Walaupun mereka berani tidak ngamuk. nekat kan, Pak? Kalau, Iya. Heeh. Ya tapi alhamdulillah mungkin dengan pengalaman kita sekian tahun ternyata mereka ini sangat baik dibandingkan orang yang normal. Lebih lurus ya, Pak? Ya? Lebih lurus, lebih jujur. Ya jujur begini, ini kan nanti ODGJ yang sudah mulai membaik gitu ya, gitu. Iya. Tergantung kita kan. Oke. Ya, jadi ternyata ODGJ juga baik. Kalau kita mau tadi niatnya baik gitu ya, gitu. Ya saya sih, kamu pernah disiram pernah, dipukul Ya. dari belakang juga pernah gitu. Tapi kita nggak bisa balas. Kalau kita balas kita sama juga melakukan sama orang-orang sehat kan, gini kan orang udah emang sakit gitu. Iya tuh. Ya. Ya Allah, nih pemirsa penasaran ya bagaimana perjuangan beliau. Suka dukanya tadi, sukanya ada juga ternyata. Tidak hanya duka saja. Dan yang paling penting, setiap detiknya jadi pahala, ngebantu hamba Allah yang lain. Penasaran dengan hikmah selanjutnya? Selalu di Sah. Selalu ada hikmah, jangan kemana-mana. Kita ngitungnya berasnya aja. Oke. Sehari 1 kintal 35 kilo. Saya nggak mau kalah akal sama dia nih. Dia kan ODGJ katanya akal kurang akal tuh ya. Iya dong. Saya bilang ada Ustadz, ada Habib yang stres ya gitu. Mungkin Ustadz ini Pasien. pasien Ustadz.